Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari ketiga di bulan Ramadan. Hari ketiga kita berpuasa di bulan Ramadan. Seperti biasa, saya akan menemani teman-teman sekalian sembari menunggu berbuka puasa, atau bagi teman-teman yang sudah berbuka, selamat berbuka puasa. Saya akan membacakan syair Maulana Jalaluddin Rumi. Hari ini masih berkaitan dengan syair tentang puasa, atau bisa kita kaitkan dengan puasa. Saya akan bacakan. Kata Maulana Rumi, sekiranya kau kosongkan karung ini dari roti, kau akan memenuhinya dengan mutiara-mutiara yang berkilauan. Rebutlah bayi jiwamu dari susu setan. Hanya selepas itu ia bisa bercengkrama dengan malaikat. Selama kau kotor, bingung dan suram, ketahuilah kau dan setan minum dari susu yang sama. Sesuap makanan yang menambah cahaya dan kesempurnaan berasal dari jalan halal. Minyak yang datang mematikan pelita. Itu disebut air karena mematikan pelita. Ilmu dan hikmah lahir dari suapan halal. Cinta dan kelembutan juga lahir dari suapan halal. Karena suapanmu berasal dari kedengkian dan penipuan, lahirlah kejahilan dan kelalaianmu. Ketahuilah itu haram. Apa pernah kau lihat gandum ditanam hasilnya beras? Apa pernah kau lihat seekor kuda melahirkan keledai? Suapan bagai benih dan buahnya adalah pikiran-pikiran. Suapan bagai lautan dan buahnya seperti mutiara-mutiara. Ketika suapan halal diletakkan di mulut, timbul keinginan untuk berkhidmat, bertekad, melangkah ke alam sana. Maulana Jalaluddin Rumi. Seperti biasa kemarin, kita akan mencoba untuk memberikan makna-makna atau tafsiran. Sebenarnya semua orang berhak untuk memberikan tafsir ya. Ini bukan tafsir satu-satunya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman juga ketika membaca syair-syair Maulana Rumi, kalau menurut pribadi saya, setiap orang berhak untuk memberikan tafsiran. Ini hanya perspektif saya pribadi untuk memberikan tafsiran dengan merujuk dengan berbagai tafsir yang ada. Nah, Maulana Rumi kemudian membuka syairnya dengan sekiranya kau kosongkan ini dengan roti, kau akan memenuhinya dengan mutiara-mutiara yang berkilauan. Kalau teman-teman sekalian merujuk ke video sebelumnya tentang puasa ini, maka teman-teman akan tahu bahwa sebagaimana yang Rumi seringkali tekankan, ketika roh dan jiwa kita mampu menahan tubuh ini, maka ruh akan menemukan mutiara-mutiara ilahi. Cahaya yang Allah berikan ke dalam diri seseorang itu adalah dengan mencoba ketika ruh mampu membebaskan dirinya dari dimensi materi. Makanya karung di sini adalah simbol dari dimensi tubuh kita, dan itu sudah kita jelaskan di dua video sebelumnya. Dan hari ini ada hal yang menarik dari Maulana Rumi untuk mencoba sebuah ilustrasi baru tentang ketika beliau menjelaskan bahwa rebutlah bayi jiwamu dari susu setan. Hanya selepas itu ia bisa bercengkrama dengan malaikat. Rebutlah bayi jiwamu, maksudnya kalau kita lihat di syair kemarin, Maulana Rumi menjelaskan tentang jiwa itu seperti jiwa anak-anak ya, jiwa anak-anak yang bebas dari setan karena dia masih punya dimensi kesucian, dia terkoneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan peniupan ruh. Sebab itu kata Maulana Rumi, rebutlah bayi jiwamu dari susu setan. Bayi jiwa ini adalah seharusnya dia adalah sesuatu yang bersifat suci, tidak dipengaruhi oleh dimensi yang lain. Nah, seharusnya ketika kita lebih memberikan porsi yang besar terhadap ruhaniah kita, dia akan bebas dari susu setan.
Susu setan ini maksudnya adalah simbol dari nafsu dan syahwat kita. Jadi ketika jiwa dan ruhaniah kita mampu membebaskan diri dari syahwat dan nafsu, sebenarnya itu adalah kemerdekaan jiwa untuk kemudian dia tersambung ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam syair yang hari pertama disebut dengan Mi'raj ya. Ruh naik ke langit, Mi'raj ke atas. Karena kata Maulana Rumi, hanya selepas itu ia bisa bercengkrama dengan malaikat. Jadi ketika dimensi jiwa dan ruhaniah kita ini mampu membebaskan diri dari nafsul lawamah dan amara atau syahwat dan hawa nafsu, maka dia akan berubah menjadi nafsul mutmainnah. Makanya kalau ada yang bertanya sebenarnya apa nafsul mutmainnah? Nafsul mutmainnah itu adalah tidak lain dari ketika jiwa kita mampu membebaskan dirinya dari nafsul lawamah dan amara, maka otomatis nafsul amara itu menjadi nafsul mutmainnah. Dan ketika nafsul mutmainnah, dia akan mengikuti ruh naik ke atas ke singgasana Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilah lain ruh akan mengalami mi'raj pada saat itu. Jadi ketika dia jiwa ini mampu membebaskan dirinya dari nafsul lawamah dan nafsu ammarah. Nah, makanya kata Maulana Rumi, hanya selepas itu ia bisa bercengkrama dengan malaikat. Selama kau kotor, bingung, dan suram, ketahuilah kau dan setan minum dari susu yang sama. Ini suatu peringatan dari Maulana Rumi. Kalau kita terjerembab dalam suatu kenistaan, kerendahan, maka kata Maulana Rumi, ketahuilah kau dan setan minum dari susu yang sama, yaitu tentu dari hawa nafsu, syahwat dan hawa nafsu. Sebagaimana kita lihat bahwa setan ini adalah terperangkap dalam suatu keangkuhan, kesombongan ketika berhadapan dengan Adam alaihissalam, maka ini adalah simbol dari kotor, bingung, dan suram. Jadi kalau kita mengalami keterjatuhan dalam kenistaan dan kerendahan, sebenarnya kata Rumi, kita minum dari susu yang sama dengan setan. Nah, sesuap makanan yang menambah cahaya dan kesempurnaan berasal dari jalan halal. Jadi dalam syair Maulana Rumi yang lain, di sana ada perbandingan yang menarik dari Maulana Rumi. Kata Maulana Rumi, coba lihat, ada dua orang makan yang sama, minum yang sama, dari tempat yang sama, tetapi satu menghasilkan keangkuhan, satu justru menghasilkan rendah diri. Karena boleh jadi yang satu adalah dengan cara yang halal, yang satu boleh jadi dengan cara yang haram. Agama memerintahkan kita untuk mencari rezeki ini adalah yang halal, agar dia memberikan satu keberkahan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jika bagaimana makanan itu menghasilkan cahaya dan kesempurnaan, tidak ada jalan lain kecuali itu adalah kita dapatkan dari jalan halal. Minyak yang datang mematikan pelita, itu disebut air karena mematikan pelita. Ini suatu ilustrasi dari Maulana Rumi. Kalau misalnya ada minyak yang datang mematikan pelita, ketahuilah sebenarnya itu bukan minyak, tetapi itu disebut dengan air. Nah, kata Maulana Rumi, ilmu dan hikmah lahir dari suapan halal. Cinta dan kelembutan juga lahir dari suapan halal. Jadi suapan halal ini atau rezeki yang kita raih dengan halal itu bukan cuma memberikan keberkahan dalam sisi dimensi materi, tapi juga memberikan dampak kepada dimensi ruhaniah kita. Makanya kata Maulana Rumi, ilmu dan hikmah lahir dari suapan halal. Cinta dan kelembutan juga lahir dari suapan halal. Jadi suapan halal ini memberikan suatu keberkahan, tidak hanya dimensi materi, bahkan bisa memberikan hikmah dan juga cinta dan kelembutan. Tapi karena Maulana Rumi, karena suapanmu berasal dari kedengkian dan penipuan, lahirlah kejahilan dan kelalaianmu. Ketahuilah itu haram. Bulan puasa, bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya 10 pertama ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bertobat untuk kemudian kita bisa meraih singgasana ilahi dan bisa mencicipi
hidangan ruhania di bulan Ramadan ini. Dan kemudian di bait saya terakhir, Maulana Rumi dengan indah memberikan suatu ilustrasi yang sangat menarik. Kata Maulana Rumi, apa pernah kau lihat gandum ditanam, hasilnya beras? Apa pernah kau lihat seekor kuda melahirkan keledai? Maksudnya apa yang kita tanam ya itu juga yang akan kita hasilkan. Kalau jalan halal insya Allah berikan keberkahan. Kalau jalan tidak halal pasti tidak akan memberikan keberkahan. Suapan bagai benih dan buahnya adalah pikiran-pikiran. Suapan bagai lautan dan buahnya adalah mutiara-mutiara. Ini juga ilustrasi yang indah dari Maulana Rumi bahwa suapan itu seperti benih yang kita tanam dan buahnya itu adalah pikiran-pikiran. Suapan itu seperti lautan dan buahnya adalah mutiara-mutiara yang insya Allah akan kita raih di bulan Ramadan ini. Nah, ketika suapan halal diletakkan di mulut, timbul keinginan untuk berkhidmat, bertekad melangkah ke alam sana, menunjuki singgasana ilahi dan mencoba untuk mencipi hidangan ruhania di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak. Hari ini hari ketiga. Selamat berbuka puasa. Teman-teman, kalau yang ingin komentar dan bertanya silahkan di bawah kolom komentar YouTube kami. Saya akhiri di kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.